bersyukur malam ini. Di tempat ini Sendatari diawali dengan kisah Yesus lahir. Pesannya jelas, hari ini telah lahir bagimu seorang juru selamat, namanya Kristus Yesus. Dan bagian saya menjelaskan mengapa Yesus harus lahir di dunia ini. Kita baca satu nats, Yohanes pasal 10. Yohanes pasal 10 seharusnya dibaca mulai ayat 1, tapi kita baca dengan langsung di ayat 10. Demikianlah firman Tuhan. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahannya. Ada satu kontras di sini. Beda pencuri dengan Yesus yang datang. Apa yang diberikan oleh seorang pencuri? Dia datang hanya untuk mencuri, merugikan orang lain. Next, merugikan yang lain. Tapi Yesus datang memberikan hidup. Perampok yang datang hanya merugikan. Dan satu yang kita perlu pertegas di sini, bahwa apa yang dikatakan Yesus sebelum Yesus katakan ini, ada pencuri, ada perampok, tapi yang sering tidak disadari di Yohanes 10 ini adalah dia datang dengan membinasakan. Orang kalau mencuri hanya sebuah barang yang diambil, dirampok, mungkin uang dan harta, tapi ada yang lebih dari itu, membinasakan. Di Injil Yohanes dikontraskan membinasakan dengan hidup kekal. Apa bedanya? Ini membinasakan beda dengan mati, tapi binasa. Maka dari nats ini kita bisa melihat yang pertama, yang datang memberikan hidup dan hidup yang berkelimpahan, namanya Yesus. Maka kita akan melihat di sini siapa yang datang. Next, siapa yang datang? Ini pertanyaan yang penting. Karena kalau Yesus datang hanya sebagai manusia, tidak memberikan sesuatu yang pasti, tidak memberikan sesuatu yang berharga bagi manusia. Mengapa kita percaya Yesus? Mengapa kita memperingati Natal sore ini? Mengapa kita menyembah Yesus? Siapa yang datang ini? Siapa yang kita sembah? Maka kalau kita melihat Injil Yohanes dengan jelas bahwa Yesus ini dikisahkan di Injil Yohanes dengan satu tujuan, supaya semua percaya bahwa Yesus adalah Mesias, percaya bahwa Yesus itulah anak Allah, Yesus itulah yang memberikan hidup yang kekal. Setiap orang yang percaya pada Yesus Kristus, dia akan memperoleh hidup yang kekal. Injil Yohanes mengisahkan, memberitakan Yesus
beda dengan Injil Matius, Lukas, Markus. Kalau kita melihat kelahiran Yesus di Matius, Lukas, ada sisilahnya. Dia anak Daud, dia anak Adam, dia disisilahkan. Tetapi di Injil Yohanes, Yesus dikisahkan oleh Yohanes, yaitu anak Allah. Yesus adalah firman Allah. Yesus adalah Allah sendiri yang datang ke dunia ini dengan menjelma. Dia datang ke dunia ini menjadi manusia, dan inilah yang memberikan keyakinan, pengharapan bagi setiap orang yang percaya bahwa Yesus itulah kehidupan sendiri. Yesus dikatakan Injil Yohanes 1 ayat 4 bahwa di dalam Dia ada hidup. Di dalam Dia ada hidup. Hidup yang dikatakan di Yunaninya adalah zoe. Hidup ini hidup yang kekal. Maka kalau Dia adalah Allah, kalau Dia adalah Tuhan yang ada di dalam kekekalan, maka Dia datang bisa memberikan hidup kekal. Yesus adalah Allah sendiri. Kekekalan dikatakan oleh Tuhan Yesus memperkenalkan dirinya, akulah Alfa dan Omega. Dari kekekalan menuju pada kekekalan. Dan inilah eksistensi. Dia adalah Allah yang hidup. Maka Yesuslah yang datang ke dunia ini bisa memberikan hidup. Memberikan hidup, bukan hidup selamat di dunia ini, bukan hidup untuk sementara di dunia ini, tapi Yesus datang memberikan hidup yang kekal. Dan kita akan melihat sekarang mengapa Yesus harus menjelma menjadi manusia. Mengapa Yesus harus datang ke dunia ini dengan tujuan jelas. Dia menebus dosa kita. Dia mati di kayu salib sebagai Mesias. Dia mati memikul dosa kita, mengampuni dosa kita, dan menanggung dosa manusia karena manusia sudah berdosa. Manusia sudah kehilangan kemuliaan Allah. Dan Tuhan Yesus datang dengan maksud apa? Next kita lihat mengapa Yesus datang ke dunia ini. Ada 2 poin. Next satu lagi. Yesus datang ke dunia ini karena Dia menggenapi janji Mesias. Kita tahu bahwa Allah yang begitu kasih, Allah yang melihat manusia yang berdosa tidak bisa mampu untuk menyelamatkan dirinya. Manusia yang telah jatuh berdosa melalui dosa Adam sudah habis, tidak bisa dia berbuat sesuatu untuk menyelamatkan dirinya. Manusia dihukum maut, tidak bisa menyelamatkan dirinya. Itu sebabnya Allah pada waktu Adam berdosa, Allah mencari Adam. Allah mencari, mengasihi Adam untuk diselamatkan. Maka ada janji Mesias di Kejadian 3 ayat 15. Ada janji Mesias, yaitu menunjukkan Allah itu Allah yang kasih. Maka Yesus datang di Yohanes 3 ayat 16 jelas katakan, karena begitu besar Allah mengasihi isi dunia hingga dikaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal, karena kasihnya. Ya, karena kasihnya. Yang kedua, kita melihat bahwa Yesus datang ke dunia ini supaya manusia yang berdosa ini tidak binasa. Tidak binasa, tidak mati saja, tapi memperoleh hidup yang kekal. Itu dalam Yunani katakan zoe, artinya apa? Artinya dia beroleh hidup yang kekal, yang sekarang pada waktu dia percaya Yesus,
dia tidak mati lagi. Di Yohanes pasal 11, pada waktu Lazarus mati, Tuhan Yesus katakan pada Maria, Marta, dan orang yang ada di situ, akulah kebangkitan dan hidup. Sekalipun dia mati pun, dia tetap hidup. Artinya, dia dalam kehidupan yang kekal pada waktu orang itu percaya dan menerima Yesus. Itu pasti. Ya, pasti. Kehidupan kekal itu yang bagaimana? Yaitu tidak ada umurnya. Tidak ada batas waktunya. Ini akan terlihat pada waktu Adam diciptakan oleh Allah di Taman Eden. Dia waktu diciptakan oleh Allah, dia ada di dalam ciptaan Tuhan. Adam dibuat dari tanah dan debu. Pada waktu dia dibuat dari tanah dan debu, dia tetap saja, kalau dia langsung jadi model manusia, dia seperti patung. Tidak ada yang kekal. Dia dari debu tanah dibuat, ya pasti ini jadi patung. Tapi apa yang membuat Adam hidup? Apa yang bisa membuat Adam menjadi manusia ciptaan Allah di Taman Eden? Waktu itu Alkitab memberitahu Kejadian pasal 2, Allah menghembusi nafas. Dihembusilah nafas Allah. Dihembusilah roh Allah. Dihembusilah yang ini namanya Zoe. Roh itu terhembusi. Maka pada waktu itu Adam berdiri jadi manusia. Dan manusia ini diberi nama Adam. Dan ada Hawa diambil dari tulang rusuk Adam. Dan pada waktu di Taman Eden, Allah menciptakan manusia pertama. Kalau kita akan melihat pada waktu dia berdiri jadi Adam, siapa yang tahu? Ini di sini mungkin yang muda, yang baca Alkitab, ada mungkin yang tahu. Pada waktu Adam diciptakan itu, umurnya Adam berapa? Ada yang bisa usul? Pada waktu Adam muncul sebagai manusia, itu berarti bukan dari bayi bertumbuh sampai dewasa, tapi langsung jadi dewasa. Ada yang usul umurnya berapa Adam? Kira-kira berapa? Yang muda? Ada? Ini bagian ini dulu yang pakai seragam. Bapak, Ibu, kira-kira umurnya berapa waktu Adam muncul itu? Berapa? 30 tahun. Yakin? Yakin? 30 tahun. Ya, yakin. Bagus. Kalau yakin begini, pertanyaan berikutnya, ayatnya di mana? Kalau ditanya ayatnya tidak ada, ya memang tidak ada. Kenapa tidak ada? Karena pada waktu Adam dihembusi roh Allah, Adam tidak punya umur. Kenapa tidak punya umur? Karena Adam ada di dalam kekekalan. Allah menciptakan pada mulanya Adam itu kekal hidup di Taman Eden dan tidak pernah ada umur. Alkitab memberitahu Adam hidup 930 tahun, setelah itu mati. Itu setelah berdosa. Karena setelah Adam berdosa, Adam mati. Dan pada waktu Adam mati, di Kejadian pasal 3 ayat 5, 16, 17, 18 itu kutukan Allah untuk orang yang berdosa. Dari ular dikutuk, melata, terus tidak berdiri. Tapi Adam dikutuk, yaitu satunya. Menunjukkan dia mati. Ditunjukkan oleh Allah dengan satu ayat, katakan apa? Karena kamu dari debu, kamu akan kembali pada debu. Jadi orang yang berdosa itu dari debu akan kembali pada debu.
dia kehilangan kehidupan kekal, zoe, roh Allah itu putus dan dia mati. Itu sebabnya kenapa setiap orang mati, baik yang tua, baik yang muda, yang bayi bisa mati, yang kaya, yang miskin, yang pandai, yang bodoh, yang hebat, punya jabatan maupun yang tidak punya jabatan, kalau dia berdosa, dia mati. Dan itulah kebinasaan. Kalau dia tetap dalam dosanya, upah dosa adalah maut. Dan manusia tidak bisa mengatasi hal itu. Mulai dari Adam sampai Yesus Kristus datang, Allah menunjukkan janji Mesias. Allah berjanji, terus-menerus berjanji dengan nabi-nabi, dengan utusan-utusan, bahwa akan datang seorang Mesias, Sang Juru Selamat dunia ini, yaitu Immanuel, namanya Yesus Kristus. Allah harus datang ke dunia ini karena kasih-Nya, karena mau mengampuni dosa dan memulihkan eksistensi manusia yang utama. Dia tidak binasa, melainkan boleh hidup yang kekal. Yesus datang memberikan hidup, bahkan hidup yang berkelimpahan. Yesus datang memberikan zoe itu. Bagaimana itu terjadi? Ya, Nikodemus, ini zoe itu persekutuan dengan Allah. Kalau bios, ya itu dengan ya tubuh, itu bios, biologi. Tapi zoe ini persekutuan dengan Allah. Dia akan hidup bersama dengan Allah. Ada relasi yang bersama dengan Allah. Dia akan mempunyai kekekalan. Maka pada waktu Nikodemus bertanya ya tentang diskusi, dan Tuhan Yesus katakan, kalau kamu mau masuk dalam kerajaan Allah, Yohanes 3, Tuhan Yesus katakan kamu harus dilahirkan dari air dan roh. Dilahirkan dari roh, dilahirkan dari atas, anointed, dilahirkan dari atas. Artinya bagaimana dilahirkan dari atas? Nikodemus bingung, bagaimana ini dilahirkan dari atas? Dan Tuhan Yesus katakan angin, ya akan terus, kamu akan tahu kemana datang, kemana pergi. Dan itu dilahirkan dari atas. Artinya Nikodemus diberitahu seperti zaman Adam dihembusi oleh roh Allah, maka orang yang percaya pada Yesus Kristus, dia akan diberi hidup yang kekal, yaitu Tuhan Yesus menghembusi roh itu. Dan itulah Yesus datang ke dunia ini. Untuk setiap orang yang percaya, dihembusi roh itu, sehingga dia memperoleh hidup yang kekal. Pada waktu Tuhan Yesus bangkit, dan Tuhan Yesus mau naik ke surga, murid-muridnya berkumpul, dan mereka ketakutan. Tuhan Yesus hadir di situ, dan Tuhan Yesus kata, damai sejahtera kutinggalkan kepadamu. Dan Tuhan Yesus hembusi roh itu. Pada waktu dihembusi roh itu, orang yang dihembusi roh Kristus, dia memiliki Kristus, maka itulah hidup yang kekal. Hidup yang kekal, dia tidak binasa lagi. Ya, next kita akan lihat hidup yang kekal karena Yesus datang ke dunia ini. Ya, Yesus datang ke dunia, 2 poin ini yang Yohanes 10 ayat 10 ini mengatakan dia memberikan hidup, dan ia akan memberikan hidup dengan kelimpahan. Yang kedua dengan kelimpahan. Tapi yang pertama hidup yang kekal, berarti orang yang percaya Yesus Kristus tidak binasa, melainkan boleh hidup yang kekal. Itu pasti, ya itu pasti. Yang kedua, kita akan melihat penjelasannya. Orang yang dalam Yesus Kristus tidak hanya memperoleh hidup yang kekal, tetapi dia memperoleh hidup yang berkelimpahan. Ini tafsiran seringkali ada 2 ekstrim. Hidup yang berkelimpahan ditafsir hanya secara materi.
hidup secara materi, dia dilimpahi, diberkati, luar biasa, luar biasa, luar biasa. Jadi semua berpikir orang yang dalam Yesus selain memperoleh hidup yang kekal, secara materi dia akan diberkati dan seterusnya. Maka ada teologi kemakmuran. Tapi yang satu, ini bukan secara materi. Ini orang-orang yang terus ada di dalam Yesus Kristus. Tapi kita mau melihat apa maksud Yesus datang itu memberi hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Orang yang dalam Yesus Kristus diberi hidup dengan kelimpahan. Dilimpahi apa? Saudara lihat orang yang sudah dalam Yesus Kristus. Yang pertama, ada kepastian hidup yang kekal. Kalau dia ada dalam Yesus Kristus, ada sukacita untuk hidup yang terus-menerus. Ya, saya punya kakak ipar 3 minggu yang lalu meninggal karena kanker, sudah hepatitis 23 tahun. Dan bulan-bulan terakhir kankernya begitu menyebar dan kesakitan. Ada di Dharma S, kami datang ke sana, ya di morfin, ya karena sakit sekali. Tapi pada akhir-akhir hari Kamis meninggal, hari Senin dia sudah undang anak-anaknya dan keluarganya dan memanggil saya adiknya dan semuanya dengan satu pesan, saya sudah tidak kuat dan ya mungkin sebentar lagi dipanggil Tuhan dan mulai pesan dengan anak-anaknya dan semuanya dimintai maaf dan sudah tak berdaya, tapi dia cerita dengan istrinya, saya keadaan seperti ini, saya sudah menderita tapi saya mengalami satu lautan kasih, semua keluarga berkumpul ada di lautan cinta dan sebentar dia akan menghadap Tuhan. Dan waktu itu saya mendoakan dan katakan, ya selamat bertemu dengan Yesus. Dan kalau kembali pasti dia cuma pindah tempat. Tidak ada di dalam kebinasaan maut, tapi dia cuma pindah tempat, yaitu di rumah Bapa. Pindah tempat, ada kepastian. Ini hidup yang kelimpahan, hidup yang kelimpahan, hidup yang pasti dalam Yesus Kristus. Sehingga kalau ya kita melihat ini, kekekalan itu mulai dari percaya Yesus. Hidupnya itu ada di dalam Yesus Kristus. Nah, di Injil Yohanes, kalau dia ada di dalam Roh Allah, maka Tuhan Yesus menggambarkan, akulah gembala yang baik, kamulah domba-dombaku. Dan Yohanes pasal 10 menjelaskan, domba mendengar suara gembalanya, gembala mengenal domba-dombanya. Kalau dia dikenal, suaranya dikenal, itu satu relasi yang intim dengan Bapa, dengan Yesus Kristus. Kalau dia punya relasi dengan intim dengan Yesus Kristus, kita bisa melihat kemana saja hidup itu hidup yang berkelimpahan. Hidup itu hidup yang terpuaskan. Di pasal 10 ayat 9, Tuhan Yesus mengatakan seperti ini, digambarkan seperti ini. Dia katakan di ayat 9, akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat dan ia akan masuk keluar dan menemukan padang rumput. Orang-orang yang dalam Yesus Kristus tidak hanya diberi hidup yang kekal, tetapi hidup di dunia ini bagaimana pertanyaannya? Hidup di dunia ini, dia seperti domba yang masuk keluar dari kandangnya dan ada di padang rumput. Saudara lihat, Daud katakan di Mazmur 23, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku.
Dia membimbing aku ke rumput yang hijau. Semuanya ada di situ. Artinya apa? Di dalam Yesus Kristus, kita kalau ada di dalam relasi dengan Yesus Kristus, maka semuanya itu dijalani di dunia ini karena bimbingan Sang Gembala, hidup dalam kebenaran, hidup dalam kekudusan, hidup dalam pikiran yang positif seperti firman Tuhan. Secara rohani, dia hidupnya ada dalam hidup kekal. Secara jiwani, dia punya kehendak akan seperti kehendak Tuhan. Dia punya emosi yang penuh kasih, rendah hati, dan hidup yang punya emosi, damai sejahtera, sukacita, dan dia punya tubuh, fisiknya, tubuh yang sehat. Ya, ini gambarkan Tuhan Yesus, hidup yang kelimpahan, yang secara seutuhnya itu dimiliki orang yang percaya pada Yesus. Apa yang didemonstrasikan oleh Tuhan Yesus di Injil Yohanes, kalau dipelajari, ada 7 tanda mujizat yang terjadi di Injil Yohanes, membuktikan orang-orang yang ada dalam Yesus Kristus, sebenarnya Tuhan sudah menyediakan itu semuanya. Ada air menjadi anggur, kehabisan anggur Tuhan menyediakan. Itu pada pernikahan di Kana menunjukkan apa? Kalau habis anggur, ya malu. Orang itu seringkali takut malu. Pada waktu Adam berdosa, respon yang pertama, malu. Dan kemana-mana jadi malu. Tapi orang yang ada dalam Yesus Kristus, Tuhan menutup itu. Ada sesuatu yang baik di dalam hidup beretika, tidak malu. Yang kedua terjadi apa lagi? Yang sakit disembuhkan, yang kurang makanan, Tuhan memberi mujizat. Ada 5.000 yang dapat roti, tapi Tuhan Yesus mengatakan, akulah roti hidup. Artinya, bukan roti mana yang datang zaman Musa, tapi roti hidup. Menunjukkan apa? Di Injil Matius, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari firman Allah. Orang yang hidup dalam berkelimpahan, dia hidupnya terus-menerus dalam kebenaran firman Tuhan. Kalau hidupnya terus-menerus dalam kebenaran firman Tuhan, dia hidupnya benar. Itu hidup yang berkelimpahan, hidup yang diberkati Tuhan, karena dia taat. Ya, kalau tidak taat, seorang lihat kacau semuanya. Ya, ada seorang bapak katakan gini, waktu ketemu saya, dia sudah umur 70 tahun. 70 tahun dia katakan, Pak T, saya minggu depan ke pengadilan. Saya tanya, kenapa ke pengadilan? Ya, saya mau cerai. Loh, cerai? Kenapa? Bapak sudah 70 tahun, Bapak orang yang percaya Yesus, kenapa cerai? Wah, kalau diceritakan sulit. Ya, karena istri saya tidak menghargai saya sudah lama sekali. Saya kejar terus dan saya katakan, Bapak sudah tahu firman Tuhan. Kenapa Bapak cerai? Kalau Bapak cerai berarti tidak taat pada kebenaran firman Tuhan. Dia tetap ngotot. Dan saya tanya temannya, minggu depan ternyata ke pengadilan. Didamaikan tidak bisa. Katanya mau cerai. Tapi saya tanya temannya, kenapa dia mau cerai? Apa sebabnya? Akhirnya temannya jawab, yaitu kecantol cewek lain. Jadi rupanya istrinya buat alasan supaya dia bisa cerai, tapi dia mau menikah lagi dengan cewek lain. Sudah lihat seperti ini, dia hidup tidak dalam kelimpahan, tapi hidup dalam penderitaan. Karena apa? Tidak taat pada firman Tuhan. Dan ini ada di mujizat-mujizat, tanda-tanda Yesus. Yang lain katakan di sini, ada yang lumpuh, 38 tahun lumpuh, dia bisa berjalan. Artinya apa? Orang yang ada di dalam Yesus Kristus tidak harus lumpuh, tapi dia bisa aktif, dia bisa produktif,
Karena dia hidup berjalan sesuai dengan Yesus, berjalan sesuai dengan firman Tuhan. Dan kalau dia taat pada firman Tuhan, hidupnya berkelimpahan. Ya, kita bisa melihat. Saya punya kesaksian dari ayah saya. Ayah saya ini pegawai toko emas. Dulu pegawai toko emas di satu toko yang sangat besar di Jawa. Dan waktu jadi pegawai toko emas, ayah saya orang yang jujur. Dia katakan pada saya sekitar tahun 66. Dia katakan gini, lihat itu, teman-teman papa, zaman itu rumahnya sudah bagus, dan kalau datang naik mobil Impala. Jadi kalau orang zaman itu ya sekarang mungkin mobil Alphard gitu ya. Orang yang sama-sama pegawai toko emas. Tapi kenapa bisa begitu? Ya pasti hidupnya tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dan orang-orang yang seperti itu ternyata kira-kira 18 tahun kemudian, waktu saya ada di Solo, papa saya ada di situ, ternyata temannya itu yang dulu punya rumah, punya mobil mewah, dia datang mau pinjam uang. Saya tanya, papa kenapa? Dia mau pinjam uang. Ternyata hidupnya ya terbalik. Yang dulunya hebat kaya, akhirnya dia melarat. Tapi papa saya ya normal-normal saja. Hidupnya biasa-biasa saja, tapi dalam Yesus Kristus berkelimpahan dalam kebenaran, hidup damai sejahtera di dalam hidup yang berkelimpahan. Ini secara psikologi, secara fisik, ya semua hidup yang berkelimpahan, hidup yang diberikan Tuhan dengan penuh damai sejahtera dan berkelimpahan. Maka Tuhan Yesus menyimpulkan dengan jelas di Yohanes pasal 14 ayat 6. Akulah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Tak seorang pun datang pada Bapa kecuali melalui Yesus Kristus. Malam ini, berita Natal sudah disampaikan bahwa Yesus datang memberikan hidup, dan mereka yang percaya pada Yesus Kristus, hidup yang penuh kelimpahan. Ada kepastian keselamatan dan menikmati berkat kerajaan Allah di dunia ini. Hidup yang terus-menerus, yang diberkati Tuhan dengan syarat kalau dia taat. Kalau dia hidup dalam ketaatan, maka hidupnya terus dalam kelimpahan. Sampai Tuhan memanggil pun dia datang dengan damai, pergi dengan damai, damai sejahtera menjadi milik orang-orang yang percaya pada Yesus. Baru-baru ini kami punya teman memberitahu begini. Undang saya Mas T. Mas T, saya ada orang yang pegang jimat, akhirnya dia sering dilepaskan. Kalau dia hidup dalam kuasa gelap, sering didoakan hamba Tuhan, dilepaskan. Akhirnya dia lepas. Tetapi berapa hari, berapa bulan kemudian, dia kerasukan lagi. Bisa suaranya seperti suara ya setan yang di dalamnya dan seterusnya. Lalu alumnus kami melayani. Lalu pada waktu dilayani, ternyata selama dilayani seringkali ada yang mendoakan mengusir itu roh jahat. Dan waktu diusir, roh jahat itu keluar. Tapi besok muncul lagi. Mengapa bisa berulang-ulang? Pada waktu alumni kami melayani, maka dia tidak mendoakan seperti itu. Tapi ditanya satu poin, ditanya begini, Bapak,
Bapak sudah pernah mengundang Roh Kristus hadir di dalam hatimu, mengundang Yesus masuk dalam hatimu, Roh Kudus mengundang itu. Dia katakan, saya belum pernah, sudah jadi Kristen, tapi tidak memiliki Roh Kristus. Maka kalau dia tidak memiliki Roh Kristus, dia tidak dihembusi Roh Allah, tidak ada kekekalan dan tidak ada kebebasan, tidak ada hidup yang berkelimpahan. Dan waktu itu dia didoakan, undang Roh Kristus. Karena Roh Kristus yang ada di dalammu lebih besar dari segala roh yang ada di dunia ini. Dan setelah didoakan itu, dia hidup berkemenangan. Kenapa hidup berkemenangan? Karena Yesus ada di dalam hidupnya. Karena Roh Kristus ada di dalam hidupnya. Inilah hidup yang berkelimpahan. Seringkali kita jatuh bangun dalam dosa. Seringkali ada di dalam ikatan-ikatan setan iblis. Apakah sudah memiliki Roh Kristus? Roh Kristus inilah yang memberikan hidup yang berkemenangan, hidup yang berkelimpahan. Malam ini, Natal yang sesungguhnya, biarlah kita memiliki Roh Kristus. Dengan demikian, Yesus datang memberikan hidup dan mempunyai hidupnya dengan berkelimpahan menjadi milik Anda, milik saudara semuanya. Terimalah dia. Jangan sampai ada yang luput. Ya, karena seringkali kata, saya sudah puluhan tahun percaya Yesus, saya sudah puluhan tahun beribadah, tapi coba cek apakah saya sudah memiliki Roh Kristus. Ya, kalau belum memiliki Roh Kristus, kita tidak memiliki hadiah yang terbesar, kasih karunia di dalam Yesus Kristus. Kita akan berdiri bersama-sama, kita akan menyanyi satu lagu, betapa besar kasih Allah padaku. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Kasih Allahku sungguhlah terbukti Ketika dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih. Bersyukur karena kasih setia. Ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Kasih Allahku sungguhlah terbukti ketika dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Nya. Bersyukur
karena kasih sayang. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah, selama hidup ku sembah Kau. Yesus datang untuk memberi hidup dan memberinya dengan kelimpahan. Malam ini, respon Bapak, Ibu, Saudara menentukan hidup kekal. Sudahkah Bapak, Ibu, Saudara semuanya memiliki hidup kekal? Hidup kekal itu kalau kita memiliki roh Allah, memiliki roh Kristus di dalam hidup saya, hidup saudara. Sudahkah undang roh Kristus hidup itu? Roh Kristus hidup di hidup saya. Ini respon yang penting karena banyak penipuan, penyesatan untuk menolak Yesus, menolak Mesias. Malam ini terima Yesus. Dan yang kedua, kalau saudara semua menerima Kristus, hidupnya akan berkelimpahan. Hidupnya hidup yang terus dipimpin Roh Kudus, diberkati, dan damai sejahtera, sukacita, dan semua berkat itu menikmati kerajaan Allah di dunia ini. Siapa malam ini yang berespon? Angkat tangan saudara dan terima Yesus secara pribadi, dan terus undang Roh Kudus. Malam ini semua dalam keadaan berdoa. Setiap pribadi katakan, Roh Kudus masuklah dalam hatiku. Setiap pribadi undang dia. Yang belum pernah undang, di dalam nama Tuhan Yesus, Roh Kristus, sekarang tinggallah bersamaku selama-lamanya. Ampuni dosaku, Roh Kristus terus pimpin aku di dalam nama Tuhan Yesus. Dengan iman, dan kita akan katakan, bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah, selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Oh, bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah, selama hidupku ku sembah. Kami terus bersyukur Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan terus memegang anak-anak-Mu yang hari ini mengundang Roh Kristus, dan kehidupan kekal menjadi miliknya, kehidupan yang berkelimpahan menjadi miliknya di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memberkati semuanya. Gereja ini Tuhan berkati, dari gembala, semua pelayan Tuhan, semua anggota, semua yang terlibat hari ini, di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memberkati. Semua yang percaya di dalam nama Tuhan Yesus katakan, amin. Tuhan memberkati. Boleh tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus Kristus.